Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Talhila dengan NIM 123-140-137 dengan judul penelitian pembalasan algoritma extreme gradient boosting dan long short term memory dalam prediksi konsumsi energi dengan studi kasus laboratorium HRI Labtek 3 ITB. Penelitian ini dilatar belakangi dengan konsumsi energi gedung akademik tinggi dan fluktuatif, serta laboratorium komputer, yaitu laboratorium IoT sendiri merupakan laboratorium komputer dengan banyak perangkat-perangkat keras, yaitu ada komputer, terus ada AC, lalu ada hal-hal lain yang mengambil listrik dengan kondisi intensif. Selanjutnya ada potensi kepolosan saat ruangan kosong, lalu ada tidak adanya pemantauan dan prediksi konsumsi energi yang sudah ada di Institut Teknologi Sumatera itu sendiri. Selanjutnya, kenapa ini adalah sebuah masalah? Karena tanpa adanya prediksi, AC itu terus menyala saat kosong dan energi itu jadi terbuang sia-sia, membuat biaya listrik itu bisa meninggi lah per tahun. Dan dengan adanya prediksi, operasional itu jadi lebih efisien dan biaya menurun. Bayangkan kalau ini diterapkan di hampir seluruh ruangan yang ada di Institut Teknologi Sumatera, biaya operasional itu bakal lebih menurun dan bisa dialokasikan dengan anggaran lain. Selanjutnya adalah dari masalah-masalah tadi itu ada solusi. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah memanfaatkan data sensor untuk memprediksi konsumsi energi menggunakan pendekatan mesin learning. Nah, data konsumsi ini dikumpulkan melalui sensor, kemudian dianalisis untuk membangun model prediksi konsumsi energi. Dan dari sensor tersebut akan diambil datanya, lalu akan diolah melalui mesin learning. Selanjutnya akan diberikan sumberan, yaitu prediksi energi. Selanjutnya, algoritma yang saya ambil adalah extreme gradient boosting dan long short term memory. Alasan dia bilang kedua algoritma ini adalah karena kalau untuk extreme gradient boosting itu dia kuat pada data tabular dan non-linear, serta cepat dan efisien. Jadi cocok untuk fitur engineering, waktu dan waktu. Sedangkan untuk long short term memory sendiri, saya ambil karena ini tuh dirancang untuk data sekuensial dan menangkap dependensi jangka panjang. Serta ini nih udah sering banget digunakan pada prediksi energi melalui tinjauan pustaka yang sudah saya lakukan. Jadi LCM ini sangat sering lah digunakan oleh orang-orang untuk memprediksi energi pada ruangan, pada smart city, pada apapun itu. Jadi prediksi dari LCM ini udah sering. Nah, saya ingin membandingkannya dengan extreme gradient boosting yang kebetulan merupakan algoritma yang baru muncul ke permukaan beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, dari masalah tersebut, saya memiliki research problem dan research objektifnya, RP dan RO. Jadi, rumusan masalahnya itu adalah bagaimana sih membangun model prediksi energi menggunakan extreme gradient boosting dan long short term memory. Lalu ada bagaimana perbandingan performa kedua model, yaitu XGBoost dan LSTM. Lalu ada model manakah yang paling akurat untuk direkomendasikan. Jadi output yang diharapkan itu adalah model mana sih yang paling akurat untuk direkomendasikan, apakah menggunakan extreme gradient boosting atau menggunakan long short term memory. Itu akan dijawab pada hasil penelitian ini. Nah, selanjutnya ada research objective, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sendiri adalah mengimplementasikan extreme gradient boosting dan long short term memory pada data energi. Selanjutnya ada membandingkan performa model menggunakan MAP, NFXT, dan Expert. Lalu pada akhirnya hasilnya itu adalah menentukan model terbaik untuk manajemen energi pada laboratorium. Dan harapannya ini dapat diterapkan di ruang kelas, di sesuatu yang skalanya lebih besar daripada laboratorium satu ruangan. Selanjutnya pada penelitian kali ini terdapat batasan-batasan masalah agar penelitian kali ini tidak terlalu keluar dari pembahasan, yaitu batasan masalah pertama adalah studi kasusnya hanya dilakukan pada lab IoT Labtek 3 ITERA, bukan pada Labtek 3 ITERA, bukan pada GKU 2 ITERA, bukan pada gedung-gedung berskala lain, melainkan hanya di laboratorium IoT Labtek 3 ITERA. Nah, selanjutnya ada fokus pada prediksi, bukan kontrol otomatis. Jadi hasilnya itu adalah prediksinya. Jadi bagian XGBoost kah yang lebih bagus atau LSTM kah yang lebih bagus, itu yang akan menjadi output dari penelitian ini, bukan kontrol otomatis kayak nanti bisa mati nasi sendiri atau bisa mati lampu sendiri. Itu tidak akan ada pada penelitian kali ini karena fokusnya hanya pada prediksi.
Selanjutnya algoritmanya terbatas, ada dua doang, yaitu extreme gradient boosting dan LSTM. Nggak pakai A5 atau lain-lain, itu tidak akan dimasukkan ke dalam penelitian ini. Jadi algoritmanya itu cuma terbatas dua ini saja, tidak akan ada algoritma yang lain. Selanjutnya ada data internal ruangan tanpa cuaca eksternal. Mau cuaca di luar mendung, hujan, panas, terik, itu tidak akan mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Jadi benar-benar hanya di dalam satu ruangan ini saja, datanya internal ruangan tanpa cuaca eksternal, tidak akan dipengaruhi oleh data eksternal. Selanjutnya ada durasi datanya adalah 30 hari kurang lebih. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Di sini dimulai dengan tinjauan pustaka. Seperti yang sudah saya bilang tadi, tinjauan pustaka ini saya sudah baca-baca terkait konsumsi energi, terkait extreme gradient boosting, itu sudah dibaca-baca dan akhirnya saya menentukan untuk mengambil penelitian ini. Nah, selanjutnya ada setelah tinjauan pustaka lalu saya membuat RPRGRO, itu saya bakal mengambil data sensor, pengambilan data sensor. Nah, selanjutnya ada pre-processing, itu ada pemeriksaan data, penanganan data hilang, normalisasi data, lalu deteksi outlier, kualitas data, dan akan di-split jadi dua nanti trainingnya, yaitu ada XGBoost, training extreme gradient boosting, dan ada training LSTM dengan alur inisiasi model duluan, lalu ada hyperparameter tuning. Selanjutnya ada training donor XGBoost, lalu evaluasi awal, selanjutnya ada performa optimal. Nah, kalau dia performanya nggak optimal, dia bakal balik lagi, putar lagi di training, balik lagi, putar lagi di training. Tapi kalau performanya optimal, itu dia bakal masuk ke evaluasi dan komparasi. Di sini ada menghitung MAI, menghitung RMSI, menghitung R kuadrat, lalu mencatat waktu training dan membandingkan hasil model. Selanjutnya itu bakal masukkan kesimpulan dan akhirnya penelitian ini dapat memberikan hasil output yang sudah saya bilang tadi. Jadi penelitian ini sudah selesai dan bisa memberikan algoritma mana sih sebenarnya yang lebih baik antara extreme gradient boosting dan LSTM. Selanjutnya ada arsitektur dan sistem data. Jadi arsitektur penelitian ini terdiri dari sensor yang berbasis IAC32 yang mengirimkan data ke server, yaitu datanya ada daya, arus, tegangan, suhu, dan kelembapan. Data-data ini dipilih dari hasil tinjauan pustaka yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya data ini intervalnya adalah 1 menit. Lalu output dari penelitian ini adalah prediksi konsumsi energi. Jadi dari sensor dia ada baca data seperti gula lalu dia akan menjadi sebuah dataset. Selanjutnya adalah pra-pemrosesan dan fitur engineering. Nah, sebelum proses modelan, data itu melalui tahap pra-pemrosesan. Di sini missing value itu ditangani menggunakan interpolasi, lalu outlier dideteksi dengan metode interquartile range. Selanjutnya ada data itu bakal dinormalisasi menggunakan min-max scalar, lalu ada dilakukan fitur, ada fitur waktu dan ada log fitur. Selanjutnya evaluasi model. Di evaluasi model ini dilakukan dengan membagi data secara kronologis. Jadi datanya itu bakal dibagi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Selanjutnya ada penyetelan hyperparameter tuning menggunakan grid search. Lalu ada metrik evaluasi, MAE, dan MAE, RMSI, dan R kuadrat. Selanjutnya, output yang diharapkan dari penelitian ini adalah perbandingan performa extreme gradient boosting versus long short term memory. Jadi, mana sih yang lebih bagus, mana sih yang lebih akurat untuk memprediksi energi ini? Selanjutnya adalah rekomendasi model terbaik. Jadi habis dibandingkan XGBoost dan LSTM, itu harapannya dapat memberikan rekomendasi model terbaik. Mana sih yang lebih baik antara XGBoost dan LSTM? Selanjutnya ada harapannya ini bisa jadi dasar pengembangan sistem manajemen energi di Institut Teknologi Sumatera yang kebetulan belum ada untuk saat ini. Lalu ada harapannya juga adalah ini bisa memberikan kontribusi akademik dan psikologi. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.